persediaan bahan baku dodol piknik dengan pendekatan metode EBC dan EOG. Perkenalkan, nama kelompok 1 Devani Miranda, Aditya Diki, Angel Telogo, Avandi Putra, Akbar Faris, Rizka Anissa. Pembahasan yang pertama, persediaan. Persediaan merupakan faktor utama dalam perusahaan untuk menunjang kelancaran aktivitas bisnis. Yang kedua, manajemen persediaan. Suatu perencanaan dan pengendalian persediaan untuk memenuhi prioritas persaingan organisasi. Yang ketiga, metode EBC. Metode untuk membagi persediaan di tangan ke dalam 3 kelompok berdasarkan volume tahunan dalam jumlah uang. Dan yang terakhir, metode EOG. Metode yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan dengan biaya persediaan yang diminimalkan. Yang pertama, pengertian persediaan. Pengertian persediaan menurut Heiser dan Render, persediaan adalah salah satu aset termahal dari banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 50% dari total modal yang diinvestasikan. Yang kedua, menurut Stis dan Skousen, persediaan adalah istilah yang diberikan untuk aset yang akan dijual dalam kegiatan normal perusahaan, barang yang akan diproduksi dan kemudian dijual. Manajemen persediaan. Menurut Krajewski et al., manajemen persediaan adalah suatu perencanaan dan pengendalian persediaan untuk memenuhi prioritas persaingan organisasi. Manajemen persediaan yang efektif sangat penting untuk merealisasikan potensi secara keseluruhan pada setiap rantai pasokan. Dan menurut Fahmi, manajemen persediaan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang, baik barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil maupun berfluktuasi. Pentingnya manajemen persediaan. Pentingnya dari persediaan adalah meminimalisir biaya pengendalian bahan baku supaya tidak terjadi pengurangan maupun penambahan bahan baku, untuk menjaga ketersediaan barang agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan, dan juga untuk efektivitas biaya. Metode Activity Based Costing atau EBC. Metode analisis EBC. Analisis EBC merupakan penerapan persediaan untuk menentukan volume uang tahunan dalam analisis EBC. Diukur dari permintaan tahunan dari setiap barang persediaan dikalikan biaya per unit. Metode analisis EBC. Suatu metode untuk membagi persediaan di tangan ke dalam 3 kelompok berdasarkan pada volume tahunan dalam jumlah uang. Jadi, barang kelas A adalah barang yang volume uang tahunannya tinggi. Meskipun barang ini mungkin hanya mewakili sekitar 15% dari total barang persediaan, tetapi mewakili 70% sampai 80% dari total penggunaan uang. Barang kelas B adalah barang persediaan dengan volume uang tahunan yang sedang. Barang ini mempresentasikan sekitar 30% dari barang persediaan dan 15 sampai 20% dari total.
Barang kelas C adalah barang dengan volume uang tahunan yang kecil, yang hanya mempresentasikan 5% dari volume uang tahunan, tetap mewakili sekitar 55% dari barang persediaan total. Teknik analisis data, metode analisis ABC. Analisis ABC sama dengan permintaan tahunan dari setiap barang persediaan dikali biaya per unit. Penjelasan yang pertama, permintaan tahunan dari setiap barang persediaan sama dengan jumlah permintaan tahunan untuk setiap satu barang. Yang kedua, biaya per unit sama dengan biaya yang dibutuhkan untuk setiap satu barang. Metode Economic Order Quantity atau EOQ. Metode EOQ adalah metode matematika yang menentukan jumlah barang yang harus dipesan untuk memenuhi permintaan yang diproyeksikan dengan biaya persediaan yang diminimalkan. Dengan rumus EOQ sama dengan 2SD per H, di mana EOQ sama dengan kuantitas pembelian optimal, S sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan, D sama dengan penggunaan bahan baku per tahun, H sama dengan biaya penyimpanan per unit. Teknik ini relatif mudah digunakan, tetapi didasari pada beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah permintaan diketahui, cukup konstan dan independen. Yang kedua, waktu tunggu, yaitu waktu antara pemesan dan penerima pesanan diketahui dengan bersifat konstan. Yang ketiga, persediaan segera diterima dan selesai seluruhnya. Yang keempat, tidak tersedia diskon kuantitas. Yang kelima, biaya variabel hanya biaya untuk memasang atau memesan dan biaya untuk menyimpan persediaan dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, kehabisan atau kekurangan persediaan dapat sepenuhnya dihindari jika pemesan dilakukan pada waktu yang tepat. Studi kasus. PT Herlina Cipta Pratama adalah perusahaan yang bergerak pada industri makanan dengan memproduksi dodol dengan merek dagang bernama Piknik. Dodol Piknik dirintis pada tahun 1949 yang memproduksi berbagai macam varian rasa. Berdasarkan studi lapangan, hasil wawancara dengan manajer operasi diketahui bahwa persediaan bahan baku untuk memproduksi dodol Piknik pada saat menjelang liburan mengalami kekurangan persediaan atau out of stock karena bahan baku dari pemasok yang terbatas sehingga menyebabkan kekurangan persediaan. Setiap memasuki musim libur panjang, tahun baru ataupun pada saat lebaran, penjualan dodol selalu mengalami peningkatan karena banyaknya permintaan pelanggan yang signifikan dibandingkan biasanya. Hal ini mengakibatkan produksi menjadi bertambah 2-3 kali lipat atau sekitar 75% dari biasanya. Begitu juga pada dodol Piknik saat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau saat 2 minggu sebelum tahun baru tiba sudah kebanjiran pesanan di berbagai kota. Pada hari-hari biasa, Piknik menghasilkan produksi sebesar 4 ton per hari. Namun pada saat libur Idul Fitri ataupun liburan panjang lainnya menghasilkan produksi sebanyak 7 ton berbagai jenis dodol per harinya. Hal ini mengakibatkan Piknik harus mengantisipasi dalam jumlah persediaan sehingga harus menambah stok bahan bakunya agar memenuhi persediaan. Apabila persediaan bahan baku yang ada dalam perusahaan tidak mencukupi kebutuhan, maka dapat mengganggu jalannya proses produksi. Karena dengan habisnya bahan baku yang ada, berarti proses produksi akan terhenti sampai bahan baku yang dipesan
tiba kembali di perusahaan. Selain karena terbatasnya bahan baku dari pemasok, untuk pemesanan bahan baku tidak semua bahan baku bisa diantarkan oleh supplier, tetapi juga beberapa bahan baku harus diambil secara langsung dan frekuensi pembelian yang dilakukan di perusahaan sangat banyak sehingga mengakibatkan keluarnya biaya transportasi yang besar. Metode analisis metode ABC dodol piknik. Pada produk dodol piknik aneka rasa, durian, wijen, dan coklat memiliki 20 jenis bahan baku yang dibutuhkan. Perhitungan metode analisis ABC merupakan penentuan tersebut berdasarkan volume penggunaan bahan baku paling banyak dan menghasilkan biaya dalam jumlah yang tinggi. Bahan baku yang termasuk ke dalam kelas A dengan presentasi kumulatif biaya dengan digunakan 50% sampai 75% agar mendapatkan perhatian lebih dalam pengendalian persediaan. Berikut hasil analisis klasifikasi ABC terdapat pada tabel berikut ini. Tabel perhitungan analisis ABC bisa kalian lihat di PowerPoint ini. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Berdasarkan hasil dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 5 jenis bahan baku yang termasuk kategori kelas A, 8 jenis bahan baku yang termasuk kategori kelas B, dan 7 jenis bahan baku yang termasuk kategori kelas C. Analisis metode EOHI dodol piknik bisa kalian lihat pada tabel biaya pemesanan ini. Yang kedua bisa kalian di tabel biaya penyimpanan. Yang ketiga bisa kalian di tabel kuantitas optimal EOHI, frekuensi pemesanan dan waktu antar pemesanan di tabel ini. Dan yang keempat, tabel total biaya persediaan menggunakan EOHI bisa kalian lihat di tabel PowerPoint ini. Maka dapat disimpulkan pengelompokan bahan baku dapat menggunakan metode analisis ABC yang memungkinkan dapat menentukan barang yang paling sering dibeli konsumen dan memantau ketersediaan untuk menghindari kebiasaan stok. Dan perencanaan metode EOHI dibutuhkan perusahaan untuk meminimalisasi terjadinya out of stock dalam perusahaan dan mampu menghemat biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya efisiensi persediaan bahan baku di dalam perusahaan yang bersangkutan. Terima kasih atas penjelasan PowerPoint dari kelompok 1. Sekian dari penjelasan kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.